Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, sambil berjalan, Cherkutai berkata kepada dirinya sendiri, "Dia bukan hatun, dia monster. Bagaimana dia memukul kepalaku? Tangannya sangat kuat. Aku tidak bisa bertemu dengan orang pintar." Hah? Tidak lama Ulgen datang menghampiri Cherkutai. Melihat kondisinya yang buruk membuat Ulgen sangat khawatir, seraya berkata, "Cherkutai, apa yang telah kau lakukan?" Dan Cherkutai menjawab, tidak ada yang terjadi, tidak ada. Ini hanyalah luka kecil, ini tidak penting, ini hanyalah luka kecil. Aku bertemu dengan nenek monster di pasar, lalu aku pikir dia mengerti bahwa aku membuatmu kesal, jadi dia menumpahkan darahku." Mendengar ini Ulgen berkata, "Oh iya, benar, dia melakukan yang benar." Dan saat Ulgen hendak pergi, seketika Cherkutai menahannya seraya berkata, Tunggu Ulgen Hatun, tunggu sebentar." Namun Ulgen mengatakan, "Sudah hampir waktunya buka puasa, aku akan memasak makanan, jangan buang waktuku." Lalu Cherkutai berkata, "Tidak, aku tidak akan membuang waktumu." Kemudian Cherkutai menunjukkan kain merah itu kepada Ulgen. Melihat itu membuat Ulgen sedikit GR dengan berkata, "Ini untukku?" Dan Cherkutai menjawab, "Ya." Dengan senang hati Ulgen menerima kain tersebut. Kemudian Cherkutai bertanya, "Apakah kau suka?" Dan Ulgen menjawab, "Ini sangat cantik, aku menyukainya. Tapi jika kau pikir aku akan memaafkanmu untuk selai kain, kau salah, Cherkutai Alp." Lalu Cherkutai mengatakan, "Ini bukan kain biasa. Aku melawan monster untuk kain ini. Aku menumpahkan darah. Dia pasti memukul kepalaku begitu keras sehingga aku masih bisa mendengar suaranya." Namun tanpa Cherkutai sadari bahwa wanita itu sudah berada di sana sedari tadi. Melihat wanita itu, Ulgen berkata, "Ibu?" Menyaksikan itu membuat Cherkutai tidak percaya, lalu berkata, "Karabe? Monster? Ibu? Ya Allah." Kemudian wanita itu mengatakan, "Ulgen, kenapa kamu masih berdiri? Datang dan ambil ini." Dengan bergegas, Ulgen langsung menghampiri ibunya. Menyaksikan hal itu membuat Cherkutai hanya bisa terdiam. Kemudian wanita itu berkata, "Apa yang dilakukan orang gila ini di sini?" Mendengar itu membuat Ulgen dan Cherkutai kaget dengan bertanya, "Orang gila?" Kemudian melihat ke arah Kumral Abdal yang hanya terdiam berdiri di belakang wanita tersebut. Mengerti akan suasana, Ulgen mengatakan kepada ibunya, "Iya, dia adalah orang gila, Ibu. Dia gila, dia selalu berkeliaran di sekitar sini. Ibu, mari masuk ke dalam." Kemudian mereka pun pergi memasuki mansion. Dengan Cherkutai yang hanya bisa terdiam menyesali apa yang telah terjadi, dia berkata, "Kain? Karabe? Ferista Hatun? Mati kau Cherkutai, mati kau Cherkutai. Cherkutai sudah berakhir, ini sudah berakhir." Beberapa saat kemudian, dengan penuh kekhawatiran, Malhun berkata, "Dia tidak ada di mansion, di mana dia?" Lalu Bala mengatakan, "Malhun, Aladinlah yang terakhir melihat Orhan." Kemudian Aladin mengatakan, "Tadi kakakku berbicara dengan seorang darwis. Ayo kembali ke mansion," kataku, tapi dia bilang tidak. Aku mengingatkannya pada Kumral Abdal dan pengobatannya, dan dia bilang, "Jangan khawatir, aku akan ke sana," itu katanya. Lalu Kumral Abdal berkata, "Aku memeriksa tangannya, aku tidak khawatir karena dia tidak pernah melewatkan perawatannya." Kemudian Malhun bertanya kepada Aladin, "Siapa darwis itu? Tidakkah kamu melihatnya?" Dan Aladin menjawab, "Tidak, kakakku berbicara dengannya. Katanya dia minta petunjuk. Aku berharap aku tidak meninggalkan tangannya sendirian." Lalu Bala berkata, "Malhun, jangan khawatir, kondisi tangannya mengganggunya. Sepertinya dia ingin menghindar dari Aladin dan berlatih sendirian." Namun Malhun mengatakan, "Kamu bilang begitu, tapi dia tidak akan pernah meninggalkanku tanpa informasi." Lalu Bala mengatakan, "Aku sudah berbicara dengan para Alpen dan saudari, kita akan menemukannya, insya Allah." Sahabat kita beralih ke Orhan
yang ternyata dia mendatangi Naiman di markas para Knockers seorang diri. Dengan ramah, Naiman menyambutnya seraya berkata, "Selamat datang, Putra Osman." Lalu Orhan mengatakan, "Aku di sini untuk melihat apakah kau menepati janjimu, Naiman. Dapatkah kau menyembuhkan tanganku?" Sahabat kita beralih sejenak ke Sogod. Osman berkata, "Konur, bawa beberapa alpen bersamamu. Saat Turgut Bey muncul dengan alpennya, berikan ini padanya. Bayindir, dia bersama Naiman. Kamu akan menemukannya. Kamu akan mengikuti setiap langkahnya." Dengan menerima gulungan surat itu, Konur berkata, "Seperti yang kau perintahkan, Beim. Tapi Beim, apa yang kita tuju dengan mengikuti ini?" Dan Osman menjawab, "Bayindir terlibat dalam makar. Tetapi karena ada kebaikan dalam setiap kejahatan, kita akan memanfaatkan ini. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Kita akan pergi ke Yenisehir." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat kita kembali lagi ke Orhan. Ritual mulai dijalankan untuk menyembuhkan kelumpuhan tangan Orhan. Kemudian Naiman berkata, "Kamu akan sembuh, Putra Osman." Dan Orhan mengatakan, "Kami mencari kebaikan dalam setiap kejahatan, Naiman. Kau membantu penyembuhan, dan penyembuhan akan membantu aliansi kami." Kemudian Naiman berkata, "Tidak perlu curiga, itu akan berhasil." Namun Orhan mengatakan, "Ada kebutuhan untuk curiga. Tubuhku telah sembuh, tapi bagaimana dengan tanganku? Apakah kau melakukan ini untuk membuatku membutuhkanmu? Untuk membuatku datang ke sini? Bicaralah." Namun seketika Orhan terjatuh tidak sadarkan diri. Kemudian Naiman berkata, "Kamu berani, tapi bodoh." Lalu salah satu anak buahnya bertanya, "Apakah kita akan membawanya ke tenda, Komandan Naiman?" Dan Naiman mengatakan, "Mereka pikir mereka adalah serigala. Dingin adalah obat dari serigala. Dia akan tetap kedinginan dan sembuh." Tidak lama Bayindir dan Safelit datang. Melihat Orhan berada di sana membuat mereka bertanya-tanya, "Komandan Naiman, apa yang dilakukan Orhan di sini?" Baiklah, aku telah mendengar bahwa Osman tidak mati dan putranya terbaring di sini. Apakah kau ingin membuatku terbunuh?" Dan Naiman menjawab, "Jangan khawatir tentang ini, pedagang. Dengan mengungkap trik Osman terhadapku, kamu membuktikan kesetiaanmu. Kesetiaanmu melindungi hidupmu. Kamu lulus ujian. Kamu akan dihargai." Lalu Bayindir mengatakan, "Kau telah memberiku hadiah terbaik. Tapi Naiman yang hebat sangat murah hati, tentu saja." Melihat Naiman menunjukkan sebuah lambang Genghis Khan membuat Bayindir kaget. Dan saat dia hendak memeriksa miliknya, seketika Naiman berkata, "Jangan mencarinya di ikat pinggangmu, pedagang. Itu palsu. Itu bukan surat perintah Genghis Khan. Bukan. Jika kau berangkat dengan menggunakan itu, Knockers pertama yang kamu tunjukkan akan memenggal kepalamu. Malam ini, kamu akan pergi ke Damaskus. Kamu akan memberikannya kepada Talai dan mendapatkan segelnya." Lalu Bayindir bertanya, "Tidakkah aku akan memiliki surat perintah?" Dan Naiman menjawab, "Ketika kamu membawa segelnya, semua orang Mongolia akan berkumpul dalam bayanganku. Tidak perlu emas batangan. Sementara aku memerintah, kamu sudah kaya." Namun Bayindir bertanya, "Bagaimana dengan Osman? Bagaimana jika Osman mengincar segel? Emas batanganmu hanya bisa membuat Knockers menyingkir, bukan Osman." Dan Naiman mengatakan, "Kau akan bersatu dengan Knockersku di lokasi Akçagaj. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghalangi jalanmu." Sementara itu, Osman dan pasukan Alpennya tiba di Yenisehir. Seketika Mahlun dan yang lainnya langsung menghampirinya seraya berkata, "Osman, Orhan tidak ada di sini dan tidak ada satupun yang mendengarnya. Lalu kemana dia?" Bala juga berkata, "Kami mengirim tentara ke sekitar Yenisehir, tetapi tidak ada yang melihatnya. Terakhir kali Aladin melihatnya berbicara dengan seorang darwis." Mendengar ini membuat Osman terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi, kalian tidak dapat menemukannya dimanapun, begitukah?" Menyaksikan ini Mahlun bertanya, "Jadi, kau tahu di mana dia berada?" Dan Osman menjawab, "Orhan sedang dalam misi." Mendengar ini membuat mereka sedikit lega, namun Mahlun bertanya, "Jika demikian, mengapa kau tidak memberitahu kami?
Dan misi apa ini yang bahkan kami tidak tahu? Dan Osman menjawab, jangan khawatir, aku juga sedang mempelajarinya. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman dan pasukan Alpennya masih berada di hutan. Tiba-tiba Orhan datang seorang diri, lalu berkata, Naiman, aku bertemu dengannya di Yenisehir hari ini. Mendengar ini Osman bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu baik-baik saja? Dan Orhan menjawab, ya, aku baik-baik saja ayah. Naiman bilang bahwa dia akan membuatku lebih baik. Dia bilang dia akan menyembuhkanku jika aku sampai di markasnya. Aku ingin mendapatkan kembali kesehatanku lebih dari apapun. Tapi yang paling aku inginkan adalah... Mendengar ini Osman bertanya, apa itu nak? Katakan padaku, apa itu? Dan Orhan menjawab, menjadi lemah atau lumpuh tidak akan menghentikanku membangun sebuah negara. Tetapi jika aku pergi ke Naiman dan membuatmu dalam masalah... Mendengar ini Osman mengatakan, semoga hatimu selalu mengikuti dakwah ini. Pada saat itu, tubuhmu juga akan menemukan kesehatan. Dan dunia akan menjadi negara kita juga. Lihat aku, nak. Tugas itu milikmu. Tapi kamu harus tetap membuka mata dan telingamu. Semoga Allah melindungimu. Kemudian Orhan pun pergi dari sana. Mengingat hal itu, Osman berkata, dia pergi ke Naiman. Naiman akan menyembuhkan tangannya. Mendengar ini Malhun bertanya, apa yang kau katakan Osman? Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan bajingan itu. Bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi? Bala juga mengatakan, ya, Malhun benar. Bagaimana jika sesuatu yang buruk? Seketika Osman mengatakan, tidak. Naiman tidak bisa berbuat apa-apa pada Orhan. Sahabat, kita kembali lagi ke markas. Bayendir bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan Orhan? Karena dia ada di sini, mungkin ada gerakan. Lalu Safeli mengatakan, bunuh saja dia, Komandan Naiman. Apa gunanya anak ini bagi kita? Seketika Naiman menjawab, tidak. Dia adalah bagian terakhir dari belas kasihanku. Dia akan hidup. Dia akan sembuh. Anjing lapar menggigit pemiliknya. Pertama, perut kalian akan terisi. Setelah itu, aku akan menjelaskan tugas kalian langkah demi langkah. Namun Bayendir mengatakan, seperti yang kau inginkan, Komandan Naiman, tapi aku sedang berpuasa. Dengan tersenyum, Naiman berkata, kamu tahu emas tidak akan menyelamatkanmu di sisi lain. Ayo, masuklah. Tidak punya pilihan lain, dia pun mengikuti Naiman memasuki tenda. Di sisi lain, terlihat Besungur dan Alpen lainnya terus mengawasi markas dari balik semak. Dengan Besungur berkata, kita mengepung markas, seperti yang dikatakan Osman Bey. Jika ada situasi lain, kita akan menyerbu mereka. Kita akan membawa Orhan Bey dan pergi. Lalu salah satu Alpen bertanya, apakah Osman Bey tidak pernah takut dengan nyawa anak-anaknya? Dan Aikut menjawab, serigala tidak dianggap sebagai serigala tanpa luka cakar di lehernya. Sementara itu, di Yenisehir, Malhun berkata, kamu bilang bahwa tindakan pencegahan kita baik-baik saja. Tapi apa yang Naiman inginkan dari Orhan? Katakanlah dia menyembuhkannya. Tapi setelah itu, dia akan mulai dari tempat semula. Jadi, apa tujuannya? Dan Osman menjawab, dia menginginkan Orhan dengan cara yang sama seperti dia menginginkanku. Niatnya bukan untuk mengurangi lawan-lawannya. Niatnya adalah untuk mengumpulkan orang di sekitarnya. Dia tidak bisa membawaku. Sekarang, dia ingin menggunakan Orhan. Lalu Bala bertanya, jadi apa yang kau inginkan, Beim? Dan Osman menjawab, Orhan akan sangat berhati-hati. Aku tahu beberapa gerakan Naiman. Orhan akan menyelesaikan sisanya. Seperti pawai pohon pesawat besar di negara bagian kita yang sedang berkembang. Mendengar ini Malhun mengatakan, kamu berbicara baik, tetapi bagaimana jika yang terburuk akan terjadi pada Orhanku? Kemudian Osman berbalik tanya, katakan padaku, apakah kalian pernah khawatir seperti ini ketika aku berada di markas Naiman? Pikirkan Orhan dengan cara yang sama. Jika dia akan berjalan seperti nenek moyangnya, maka Orhan akan melewati jalan terjal yang kita lewati. Jangan khawatir, dia akan datang ke sini dengan keberuntungan yang jujur, seperti serigala menyerang domba. Sekarang kita ke topik utama.
Ada hal lain yang penting. Beritahu Bengge Hatun untuk datang ke sini. Mari duduk dan berbuka puasa. Dan mari kita bicara tentang hal yang belum selesai ini. Kemudian mereka pun pergi memasuki mansion. Kembali lagi ke Orhan. Setelah berpura dari pingsannya dan mendengar semua percakapan Naiman dengan Bayindir sebelumnya, Orhan berkata, "Kau akan memohon belas kasihan dari ayahku di masa depan, Naiman." Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan bersembunyi di dalam peti tumpukan karavan yang akan dibawa oleh Bayindir. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.